Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini. Dan alhamdulillah dengan banyaknya nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, perlu kita optimalkan kembali. Seluruh nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kita jadikan sebagai pondasi untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita dalam kehidupan kita yang fana ini. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah melakukan kewajiban kita yaitu puasa Ramadan, dan juga kita melakukan kewajiban zakatul fitr, dan kemudian kita melakukan salatul id, ya sunnah muakkadah bagi al-Malikiyah dan Syafi'iyah, dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita lestarikan kembali. Perlu kita menjadi orang-orang muslim yang istiqomah dalam kehidupan yang fana ini. Istiqomah dalam akidah kita, ibadah kita, amal-amal kebaikan kita, ini sangat-sangat penting. Dan sebelumnya kita memahami bahwa istiqomah ini sangat penting. Kenapa? Kaitan dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ini Rasulullah, jemaah sekalian, langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Fastaqim, maka hendaklah engkau ya Rasulullah, ya Muhammad ibn Abdullah, istaqim, istiqomalah kamu, kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan, yang telah diperintahkan, dan juga bersama siapa? Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersama engkau. Siapa mereka? Itu kita semuanya, umat Islam ini. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kita pahami amal yang setelah kita melakukan Ramadan kemarin, di bulan Syawal ini. Yaitu ada sunnah, ya, kaitan dengan puasa. Bahkan kalau kita melakukan sunnah ini di bulan Syawal ini, kita menggenapkan pahala, ya, seakan-akan kita melakukan apa? Puasa sepanjang tahun. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sahih, ya, rawahu Imam Muslim, yang juga Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga imam-imam yang lainnya, banyak sekali, ya, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma athba'ahu sittan min Syawal fakana kasiyamid dahri. Riwayat yang lainnya fadzalika siyamud dahri. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini hadis luar biasa, ya, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kita tahu sahabat Abu Ayyub ini sahabat yang pada waktu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yang pertama kali Rasulullah mabit atau nginap di salah satu rumahnya sahabatnya, yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini wafatnya bukan di Madinah, jemaah sekalian, tapi di Turki, di Istanbul. Makamnya di sana. Luar biasa ini. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan, entah 29 atau entah itu 30, ya, kemarin kita melakukan 30 hari. Thumma atsba'ahu, kemudian atsba'ahu mengikutkannya dengan apa?
sitan min Syawal, 6 hari. Min Syawal, dari bulan Syawal. Ini nanti ada khilaf di antara ulama-ulama kita mana yang paling baik ya. Apakah langsung 6 hari itu atau bisa pisah-pisah. Yang penting masih dalam bulan Syawal, min Syawal. Karena kasiyad dahri, kasiyamid dahri. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa? Pahalanya orang-orang puasa yang 1 tahun. Siyamid dahri. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ada sebuah keistiqomahan kita. Ada kelestarian kita setelah kita melakukan ibadah puasa Ramadan yang wajib itu. Kemudian kita ada jeda dengan apa? Yaumul Fitri. Ya. Hari raya kita. Kita nggak boleh puasa di situ, haram. Maka kemudian Rasulullah menganjurkan umat ini untuk melakukan apa? Sunnah yang lainnya, yaitu pada bulan Ramadan, bulan Syawal ini, yaitu dengan melakukan apa? Siam 6 hari. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikatakan kana kasiyamid dahri? Fadzalika siyamud dahr. Seakan-akan puasa 1 tahun. Kita ingat bahwa dalam hadis yang lainnya disebutkan al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan yang dilakukan umat ini ketika kita melakukan kebaikan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu amal-amal yang lainnya, minimal 10 kali pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1 bulan kali 10 itu sudah luar biasa. Sudah ada 300 gitu. Seakan-akan kita puasa 300 hari. Kemudian ditambah 6 hari kali 10 ada 60. Itulah 1 tahun 360. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bukan mencari itu ya. Kita selalu melakukan imanan wa ihtisaban. Kita lakukan dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, meskipun jelas sekali hadisnya ya. Kaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, tapi ada sebagian ulama mengatakan makruhkan. Kalau mengatakan bahwa itu sunnah, ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga ada Imam Taus ya, Imam Sya'bi, dan juga Al-Imam Ibnu Mubarak, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan juga Al-Imam Ishaq. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga ya, madhab Al-Malikiyah dan juga Al-Hanafiyah mengatakan itu makruh. Dan juga ada Al-Imam Mahdi dan juga ada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada ya. Kenapa mereka mengatakan ini dimakruhkan? Seakan-akan apa? Jangan sampai umat ini mengatakan bahwa setelah kita puasa Ramadan itu yang wajib itu harus melakukan 6 hari di dalam bulan Syawal. Mereka mengatakan dikhawatirkan ada iktikad, ada keyakinan bahwa puasa 6 hari ini seakan-akan wajib. Harus dilakukan setelah bulan Ramadan ini. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan, jangan sampai kayak orang-orang ahli kitab. Diperintahkan puasa, tapi akhirnya dia menambah, akhirnya dia hilang. Gak ada puasa sama sekali. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari betul kaitan dengan hadis tadi dan juga hadis yang lainnya bahwa yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Seorang ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd ya. Orang Badui yang tanya kaitan dengan al-Islam, kaitan dengan salat. Dia tanya, apakah ada yang lainnya Rasulullah? Faqala Nabi, la illa anta tawwa. Kaitan dengan puasa Ramadan. Kemudian dia tanya, apakah ada yang lainnya Rasulullah? Faqala Nabiyyun, faqala la illa anta tawwa. Kecuali kamu puasa sunnah. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali pendapat yang mengatakan puasa 6 hari setelah Ramadan ini ya adalah sunnah, sangat-sangat jelas dan juga sangat kuat. Dibandingkan madhab Al-Hanafiyah dan juga Al-Malikiyah mengatakan makruh. Ya, karena ada kekhawatiran
Ketika ada orang yang melakukan itu, dia meyakini bahwa itu ada sebuah kewajiban yang harus dilakukan setelah puasa Ramadan itu. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama yang perlu kita pahami dalam melakukan ibadah lanjutan setelah kita melakukan puasa Ramadan kemarin. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting untuk mengisi apa? Sisa-sisa usia kita. Kita nggak tahu apakah kita ketemu Ramadan akan datang 1442. Kita nggak ada yang tahu. Nah, mumpung ada nikmat yang luar biasa yang kita rasakan saat ini, ya kita optimalkan kembali. Kita puasa, kita melakukan sunnah-sunnah yang lainnya di bulan Syawal. Dan juga Syawal itu artinya apa? Peningkatan. Harus meningkat. Ya, ketakwaan kita harus meningkat. La'allakum tattaqun, kita teruskan itu. Apalagi makna at-taqwa adalah al-istidad. Persiapan kita dengan apa? Amal-amal liyaumir rahil, untuk hari keberangkitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, mungkin itu yang perlu kita pahami kembali kaitan sunnah puasa puasa 6 hari ini. Jadi semoga kita semuanya dan keluarga kita bisa melakukan ini. Nah, ini sangat-sangat penting untuk mengisi amal-amal kita dalam kehidupan kita yang fana. Demikian, wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.